وصلى خير وسلم لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأسرنا وبنا شهدنا لنا وأرضاهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الفاتحة حاجة من الأرواح ثم كيف نحفظ به Ibu Kuni Ahmid Sawiyan, Bapak Materi Hijrawi, Ibu Kuni Asyikudi, Bapak Samsuri, Cahaya Fadilulillah binti Nasruddin, Bapak Abdul Karim bin Muhyiddin, Ibu Wati binti Amsyar, Bapak Ubah bin Manan, Bapak Uji bin Jodoh bin Harjasito, Ibu Surastri binti Jumadi, Bapak Sa'id bin Sa'id, Ibu Muhiyah binti Muhammad, Indrawan bin Usman Azim, Maktafi Ramadhani binti Indrawan bin Santoso bin Suyono, Bapak Khalil bin Hadi, Mustafa Abdullah bin Tahir, Aliyah bin Tidari, Abdullah bin Rahman, Idris bin Abdullah, Sahiri bin Ibrahim, Hasan bin Tidari, Abdul Rajab bin Rasidi bin Hadi Naimi, Rasid bin Zaid, Syarina bin Tiari Kurungan, Mali bin Syukur Lubis bin Fulan, Aidiyah bin Tisarim, Linda bin Tisarim, Salim bin Aqib, Hamiduddin Lubis bin Muhammad Syukur Lubis, Tiaraina Pulangan bin Tiara bin Kurungan. إن الله يغفر لهم يرحمهم ويهدي درجاتهم فيما ينفعون به وأن الله يعافيهم وأن الله يجعل بعضهم روضة من رياض الجنة وأن الله يثبت ألسنة على ذكر محبته ويصلح لنا أحوالنا ويتقبل لنا الأعمال ويبلغنا منازل الرجال إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الباب الثاني. باب الثاني. Halaman 24 yang kemarin ulang sedikit dari awal lagi. Bab الثاني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لن يحترم خط طه مطلقا أبدا ومن تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد عنت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف عذاب مختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن الله وآله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح. Barusan kita baca itu bait terakhir
kata qad ata qauman idza jalasu 'inda biladati sayfi azabi muhtatani. Ya, Nabi Muhammad itu kalau duduk itu pundaknya tinggi, tegak. Kalau ngajar tegak, belajar juga tegak. Kemudian indal wiladati sayfi azabi muhtatani, ketika dilahirkan itu telah dikhitan, disunat. Nah, ada pendapat, salah satunya pendapat Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ada dua yang terkenal. Ibnu Katsir yang ada di kitab itu ada dua. Yang pertama Ibnu Katsir zaman dulu, itu Imam Qiraat, ya. Itu tahun 1700-an. Itu Ibnu Katsir Imam Qiraat Ibnu Katsir ada. Misalkan contohnya ini nggak tahu ini punya Ibnu Katsir atau punya An-Nuri, nggak tahu, ada kira as-sab'ah. Kalau baca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau diwasal disambung, karena mim ketemu mim itu diidgham. Jadi sambung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi ini bisa ditumpuk namanya idgham. Ya. Itu antara punyanya Ad-Duri atau punya Ibnu Katsir. Cuman bukan itu yang dibahas, tapi ada lagi Ibnu Katsir sahih tafsir Ibnu Katsir terkenal tahun 700-an. Nah, Ibnu Katsir mengatakan riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir sudah disunat itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah lahir sudah disunat belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu wajar ulama. Ya. Makanya seperti misalkan apabila ada pujian-pujian terhadap Rasulullah, ya, selama kita belum tahu kebenarannya kita terima. Tapi yang namanya ilmu itu selalu ada ikhtilaf. Jadi apabila ada ulama mengatakan itu bukan ada riwayatnya, atau ulama mengatakan itu tidak masuk akal atau segala macam, pokoknya itulah. Ya. Masa iya orang lahir sudah disunat, siapa yang menaati? Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut Ibnu Katsir. Ya. Tapi aksarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan memang benar sudah dikhitan. Kenapa? Karena bidannya kan gaib. Bidannya itu gaib. Rasulullah itu yaitu Siti Asia, istri Fir'aun, dan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Jadi wajar kalau sudah dikhitan, dan sekelas Rasulullah itu ya wajar-wajar aja. Banyak mukjizat yang lebih besar dari itu. Salah satunya terbelahnya bulan, itu kan besar sekali. Dan mukjizat paling besar ini Quran ini. Ya, siapa yang bisa nandingi Quran? Gak ada. Jadi mukjizat seperti Quran aja bisa turun kepada Rasulullah, apalagi cuma sekedar dikhitan. Jadi ada dua pendapat. Adapun ulama yang mengatakan begitu lahir burung-burung bernyanyi, kemudian begitu lahir semua burung menyambut kedatangan Rasulullah, berkumpul, ya, atau bernyanyi sehingga orang Arab itu mendengar burung-burung bersiul bersolawat kepada Rasulullah. Seandainya ada pendapat-pendapat seperti itu majazi, ya. Jangan dianggap, kalau kita belum ketemu kebenaran, ya, kalau kita belum ketemu hadis itu benar, ya. Kalau kita belum ketemu kebenarannya, anggap itu majazi. Artinya wajar buat para penyair itu ngomongnya kayak gitu. Saking mereka itu mengungkapkan kegembiraan, mereka mengungkapkan alam semesta ini bergembira, gitu, ya. Sehingga gambarannya itu burung-burung itu bernyanyi, gitu, ketika Rasulullah lahir, dan orang Arab itu mendengar burung-burung bernyanyi bersolawat. Ya, artinya itu ungkapan majazi, artinya tidak serta-merta kita artikan itu mutlak begitu, gitu maksudnya. Kita pendapat. Jadi selama kita belum ketemu dalil mana benar mana masuk akal mana tidak, kita terima. Nah, tapi kita juga mesti kritis, begitu maksudnya.
Jadi apabila ada orang berlebihan memuji Rasulullah, ya sebenarnya nggak pernah berlebihan, nggak memuji setinggi apapun nggak pernah berlebihan. Tapi seandainya ada orang memujinya tinggi, itu majazi, majazi. Anggaplah itu ungkapan rasa cinta yang sangat. Salah satunya contohnya kita maulid. Fatarabu ya lan masani fahazarul yumni warad. Fahazarul yumni warad. Burung-burung itu yang suaranya merdu-merdu warad. Fahazarul yumni warad. Itu mereka bernyanyi. Itu ungkapan aja ya. Itu disampaikan pendapat semacam itu dalam menyikapi hadis-hadis atau riwayat semacam ini, anggaplah itu majazi. Itu pendapat ahli tafsir Indonesia, yaitu Syekh Dr. Quraisy Shihab. Itu kita harus cerdas dalam mengkaji maulid-maulid. Jadi apabila ada kalimat-kalimat maulid yang kaya ini berlebihan, gitu, kaya ini berlebihan, anggaplah itu majazi, kecuali ada riwayat yang benar. Misalkan Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah, dia melihat cahaya itu keluar dari farjinya, dari perutnya itu. Begitu perutnya terbelah, keluar cahaya, sehingga dia bisa tembus pandangan gaibnya itu, pandangan kasyafnya itu, bisa melihat istana-istana kaisar dan Romawi sebagai simbol bahwa Islam akan sampai ke situ. Itu memang ada riwayatnya begitu. Jangankan ulama kita yang ahli maulid, orang Wahabi juga percaya itu, karena memang ada hadisnya gitu. Ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu kitabnya orang mereka orang India, orang Salafi. Itu kitab bukan maulid tapi kitab sirah Nabawi, sejarah Nabi. Itu ada diriwayatkan begitu. Jadi ketika Aminah melahirkan Rasulullah, dia bisa melihat dari perut yang terbelah itu keluar cahaya menyinari Romawi dan Syam, ya. Romawi dan Persia, Romawi dan Persia. Sehingga itu sebagai simbol bahwa Rasulullah akan sampai ke situ ajarannya. Ya begitu ya. Jadi kita mesti tapi nggak apa-apa. Ya, artinya setinggi apapun kita memuji Rasulullah tidak akan pernah setinggi Allah. Karena Allah ada paling tinggi. Kita wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu udah paling tinggi lah, nggak ada yang bisa naik. Cuman dalam menyikapi kalimat-kalimat yang agak berlebihan itu wajar. Kenapa? Karena orang-orang ahli maulid itu dulu mereka belajar syair. Jadi kalimat ungkapan-ungkapan para penyair itu tampaknya berlebihan gitu. Jadi jangan mutlak diartikan begini begitu, nggak mesti. Kita mesti kritis juga dalam ilmu. Itu ilmu itu penting ya. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Sekarang kita lagi belajar ada ilmu. Maka kita mesti juga mulai kritis, mulai pintar. Tujuan dari ilmu itu supaya diketahui. Kalau diketahui ya supaya dilaksanakan. Supaya dengan ilmu tersebut kita ini terang benderang. Kadang-kadang kita suka menyamakan gini, kok cerita-cerita para ulama atau cerita-cerita para habib agak-agak mirip sama cerita-cerita Hindu ya, sering nggak ya? Ya kan kalau cerita Hindu kan Dewa Wisnu begitu mau lahir, Krishna begitu mau lahir apa? Ibunya melihat dewa kan, bayangan dewa. Kemudian begitu masih kecil si Krishna itu makan tanah. Kata ibu ini kenapa makan tanah? Gitu dibuka mulutnya ada alam semesta di dalamnya. Nah kalau kita lihat kisah-kisah semacam itu, agak-agaknya Islam sama Hindunya kok nggak ada bedanya gitu. Nah kan ketika kita menyikapi kalimat-kalimat semacam itu, misalkan begini ada seorang ulama begitu lahir makan tanah, misalkan aja nih kita dengar kalimat yang itu. Begitu dibuka mulutnya sama gurunya lihat alam semesta di mulutnya. Itu gambaran ya. Jadi jangan diartikan kok mirip-mirip orang Hindu ya. Emang begitu kalau cerita-cerita ulama hadron maut, para habaib, ahli maulid, memang agak mirip. Jadi kadang-kadang kita ini Islam agak mirip Buddha sama Hindu. Jadi wajar kalau orang Wahabi itu memfitnah kita itu ajarannya agak-agak terpengaruh Hindu dan Buddha begitu, agama nenek moyang. Yang itu jangan marah kalau dibilang musyrik, kafir, ya. Khurafat itu berlebihan dalam kisah-kisah yang berlebihan. Misalkan ada seorang ulama bisa jalan di atas air, itu khurafat itu berlebihan.
musyrik bid'ah itu yang begitu, itu kalau orang salafi bilang. Walaupun kita percaya itu, tapi kita jangan marah ketika ada mereka ngomong kayak gitu. Itu wajar, kenapa? Karena nggak masuk akal, gitu aja. Nah, kita menyikapi dengan iman. Jadi, kalau dengan kita pandangannya kayak gitu, kita jarang berantem sama orang, jarang berantem. Kita juga nggak capek-capek ngotot. Ya. Karena ulama Hadramaut sendiri, Syekh yang baru meninggal kemarin, Abu Bakar Al-Adani, Syekh Abu Bakar Al-Adani, katanya nggak usah capek-capek. Sekarang kita berdalil doa-doa ngomongin maulid, ada dalilnya begini, sholawat, ada dalilnya tahlilan semua. Kamu sampai akhir zaman, sampai ketemu kiamat pun akan banyak orang yang maulid, akan banyak orang yang nggak akan habis. Gitu. Jadi kita sibuklah sama ilmu, sibuklah sama amal sendiri, belajar ilmu mendingan belajar hadis, mendingan belajar nahwu shorof, mendingan belajar bahasa Arab, belajar adab, dan tata krama, itu penting. Daripada capek-capek kita belajar debat. Nah itu tujuan dari adab ini nanti di 10 ini. Kan kemarin udah dijelasin tuh, barang siapa yang menuntut ilmu jangan perasaan dendam, nanti kalau saya udah pintar saya pengen jadi ahli debat. Nah, itu bahaya nanti. Falyakhudh maq'adahu finnar. Hendaklah dia ambil tempat duduknya, jatahnya di neraka. Bahaya. Nah, jadi kata ulama-ulama kita sekarang nggak usah capek. Udah banyak tugasnya orang yang membela maulid, udah capek. Kita orang awam, orang rendahan, ngaji aja aja, ngaji dulu daripada jadi ahli debat capek, nggak ada habis. Nah sekarang saya bocorin, saya tahu kalau pernah lihat di YouTube ya, kita nih orang Islam mengatakan Quran ini asli. Penting ini ilmu nih. Quran ini asli, nggak pernah ada perubahan. Dan kita yakin sebagai orang Islam, dan Allah udah bilang, udah jamin, udah stempel, udah dilakban, kan? Udah disegel bahwa Quran itu tidak pernah ada perubahan. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa ada riwayat-riwayat yang berbeda bacaannya, gitu. Nah sehingga fitnahnya dari orang-orang luar itu bahwa Quran sendiri sebenarnya tidak terjadi kesepakatan. Yang lebih penting nih. Nah kita kalau baca kisahnya Jalaluddin Rumi, itu Jalaluddin Rumi menyindir begini, ada 10 pastor, kayak katakanlah pastor lah, nggak tahu bahasanya. Pokoknya ada 10 gereja besar, mereka bikin konferensi membahas Injil mana yang asli, gitu misalnya. Nah maka gereja pertama mengatakan Nabi Isa menggembala 1 kambing, gereja kedua mengatakan Nabi Isa menggembala 10 kambing, gereja ketiga mengatakan 100 kambing, 1000 kambing, 10.000, pokoknya perkalian itu 1, 10, 100, 1000 gitu. Nah sehingga mereka itu tidak ada kesepakatan antara 10 itu. Nah, sehingga kita mengatakan gini, tuh buktinya Injil itu nggak sepakat, nggak sama satu dan yang lainnya antara 10 itu. Bukti bahwa Injil itu adalah konspirasi, gitu kan. Nah kita juga nggak bisa ngelak kalau nanti orang Kristen itu ngatain bahwa Quran kita sendiri mana yang asli, kiraatnya. Kalau kita belajar ilmu kiraat mungkin kiraat itu ada kiraat sabah, kiraat 7, ada kiraat asyar, kiraat 10, ada kiraat al-ba'asyar, 14, yang bacanya kufuan, yang bacanya kuf'an, yang bacanya kufa, yang mana yang benar. Bahkan ada kalimat-kalimat yang dibuang di Al-Quran. Bahkan ketika pembukuan Al-Quran zaman Utsman bin Affan, Qurannya Sayyidina Ali itu dibakar. Qurannya Sayyidina Ali dibakar supaya tidak Quran Ali sama Quran Utsman tidak betul. Karena Qurannya Ali susunannya sesuai dengan urutan turunnya. Jadi yang pertama bukan Fatihah tapi Iqra bismillah ladzi khalaq. Itu dulu. Sehingga Quran Ali ini kalau nanti bercampur ke dunia luar, orang nanti bingung mana Quran, maka dihanguskan Quran. Sehingga hanya satu saja di dunia, yaitu Quran Utsman bin Affan. Itu pun penulisannya beda-beda setiap mushaf. Mushaf itu dibuat ada 5. 1 buat Utsman sendiri pegangan, yang 4 itu disebar Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, ada 6. Kufah, Basrah, dan 1 lagi di Syam. Kufah, Basrah, 1 lagi di Syam, Suriah. Itu artinya kita nanti di YouTube nih, dengerin saya di YouTube ada channel nih, karena saya sering lihat kajian namanya Tanpa Ragi. Kalau pernah lihat nih, Tanpa Ragi.
Tapi jangan jadi genggong besok jadi murtad nih. Itu channel pemurtadan. Ketika membahas Sahih Bukhari, bahwa hadis Rasulullah yang di Sahih Bukhari 7.000 hadis itu katanya sahih semua. Itu sama mereka dikatakan Bukhari sendiri itu ada keputusan riwayat. Bagaimana bisa dijamin bahwa itu asli? Sahih 7.000 itu sahih asli. Ya padahal kalau kita orang Islam belajar ya lantai ini ada sanad. Pokoknya mereka mandang itu gimana caranya gitu. Kan 7.000. Imam Bukhari umurnya berapa tahun sih? Kapan dia ketemu ahli sanadnya? Kapan dia ketemu? Belum, kalau kata ulama Cirebon itu Buya Syakur, kapan belum naik kontaknya, belum minatnya kan, belum nyari orangnya. Kok bisa menjamin 7.000 sahih? Bagaimana caranya? Jadi korek-korek kamu dia. Terus begini juga, bagaimana Muhammad tahu bahwa Muhammad itu turunan Ismail? Padahal Muhammad sendiri bilang ahli nasab setelah Adnan itu banyak yang berbohong. Artinya dia sendiri nggak tahu yang mana yang benar. Nabi Muhammad itu mengatakan ahli nasab itu banyak yang berbohong, di atas Adnan itu siapa lagi? Sehingga ditelusuri dalam riwayat Ibnu Hisham tuh ya Adnan begini sampai ke Ismail. Tapi Nabi sendiri nggak mengatakan saya dari Adnan itu ada lagi. Enggak, Nabi Muhammad mengatakan di sinilah saya juga bingung. Kenapa? Ya nggak bingung. Nabi sih nggak bingung. Maksudnya di sinilah orang Arab itu banyak yang berbohong. Jadi ada genggong gitu. Mana yang benar nih? Habis Adnan kemana lagi nih? Itu dibahas sama channel itu. Muhammad sendiri aja ragu sama turunan bahwa dia turunan Ismail. Nah, ketika kita nggak punya akidah yang kuat atau pelajaran yang kuat, kita akan bingung. Ya channel-channel kayak gitu. Terus dia mengatakan Quran itu asli benar nggak? Quran itu banyak perubahan. Bahkan di tahun 1938 atau berapa, Al-Quran pernah diedit di Mesir. Itu diteliti sama dia. Emang artinya gini, karena semua penelitian dia itu benar fakta. Cuman dia kata-katanya itu dibikin seakan-akan kita ada pemalsuan. Padahal maksud dari edit itu adalah kesepakatan ulama kalimat mana yang dipakai ini, mushafnya mana yang disepakati. Kalau mushaf Warashi, mushafnya Kunbul, atau mushaf siapa? Itu yang maksudnya. Jadi kita perlu belajar dasar itu perlu. Kalau kita nggak kuat-kuat, jangan ngaji ya kan bingung kalau lihat channel-channel kayak banyak. Belum lagi nanti channel nasionalisme banyak anak, pusingnya. Ya, yang agak-agak sekuler memisahkan agama beda, pemerintahan beda, pusingnya. Banyak itu channel-channel di YouTube. Karena kita juga orang Islam, sering menghina mereka juga. Ya. Karena kita mengatakan Injil itu palsu, gini. Nah, akhirnya mereka sendiri untuk kepalsuan kita di sebelah mana? Karena kita ini juga ada uskup-uskup, ada gereja-gereja besar, yang kita juga punya sejarahnya. Pada tahun sekian ada mushaf ini, pada tahun sekian ada manuskrip ini. Mereka juga punya hujah itu. Nah artinya kalau kita nggak ada habisnya untuk nyerang-nyerang gitu-gituan, nggak akan ada habisnya. Tapi sampai akhir zaman nggak. Karena dua-duanya ngotot benar, Kristen ngotot benar, Islam juga ngotot benar. Ya kita agama kita paling benar itu kata kita, karena dia kan enggak gitu. Itu repot gitu. Kalau kita ngotot kita paling benar repot, karena mereka juga merasa benar. Karena mereka merasa nggak pernah ada pemalsuan. Gitu. Palsunya di mana? Kita bisa lihat tuh. Ada salah satu yang dekat sama Gus Dur, siapa lupa? Dekat sama Gus Dur, pakai kacamata. Lupa saya namanya. Itu dia. Tapi kalau Gus Dur pintar main halus ya, nggak pernah sindir-sindiran masalah agama sama dia. Tapi dia tuh banyak orang Nur Sena. Dekat sama Gus Dur, tapi Gus Dur nggak pernah bersinggungan sama dia. Cuma dia bersinggungan sama orang-orang kita nih yang kenapa kalau demo itu selalu mengatakan Quran itu asli, Injil palsu? Ya mereka tersinggung. Karena tersinggung mereka akhirnya ngutik-ngutik juga gitu. Bahwa kita ini dituntut Quran mana yang asli yang kamu pegang, atau Quran yang orang Mesir atau Quran yang orang Maroko, mana yang asli? Itu bingung. Nah, sementara bacanya banyak. Bahkan para sahabat aja berbeda bacaan kalau dibaca. Misalkan surat Al-Kahfi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ibnu Mas'ud bacanya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin ghasba. Ada kalimat hasan, hasan ini dibuang. Sama kita nih hasanah ini kita nggak pernah baca. Tapi Abdullah bin Mas'ud bacanya pakai hasanah, pakai sifat bahwa raja itu zaman Nabi Khidir naik ke perahu. Kenapa Nabi Khidir bolongin kapal? Karena Khidir mengatakan bahwa di belakang kita ini ada penguasa yang akan mengambil kapal-kapal yang bagus-bagus secara
paksa itulah sebabnya saya bolongin supaya kapalnya nggak diambil. Gak apa-apa deh kita tenggelam sebentar, berenang sebentar, ketepian benerin lagi kapalnya. Ini kapalnya nggak dirampas sekarang. Kalau dirampas sekarang bukan cuma kapal, kitanya juga bakal dibunuh. Gitu caranya hidup bolongin kapal. Itu kan kalian hasanat ini. Jadi kapal-kapal yang bagus-bagus saja yang diambil, yang tidak bagus nggak diambil. Orang-orang mereka mengatakan Quran yang mana yang asli. Quran aja ada 14, ada 10 kira. Jadi handphone saya ada yang kiraah asyar, kiraah mushaf, kiraah asyar, kiraah 10. Itu beda-beda cara bacanya. Ya baru cara baca, belum kalimatnya yang beda. Belum lagi harakat-harakatnya beda. Antara ulama ini sama ulama itu jadi beda tafsir gara-gara cara bacanya beda. Nah, kan kalau kita dituntut mana yang asli, kita bingung jadi. Nggak ada habisnya nanti. Itu pentingnya kita belajar adab. Adab bagaimana bertata krama kalau kita menghadapi orang yang agak berbeda sedikit. Yang paling pertama sekali, fi adabil muta'alim fi nafsi, membahas bab adab tata krama al-muta'allimi pelajar, seorang pelajar fi nafsihi untuk dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'in. Di dalam adab-adab itu, di dalam pelajaran al-bab tsani ada 10 warna adab, minal adab. Al-awwal ayyutahhira qalbahu. Yang pertama mensucikan hati. Ayyutahhira qalbahu, mensucikan hati. Kalau hati kita boleh bilang bersihkan, boleh bilang sucikan, sama aja. Karena hati perkara yang di dalam. Tapi kalau tangan, kaki itu bahasa bersih sama suci beda. Ya, kita wudu, terus habis wudu kena pipis, tangan kita kecipratan, najis nggak? Najis. Tapi kecipratannya dikit, bersih nggak? Bersih, kelihatannya bersih, tapi najis. Berarti najis apa suci dan bersih itu beda. Kalau suci itu artinya bisa dipakai untuk sholat, kalau bersih belum tentu. Kakinya bersih nggak tuh? Bersih. Padahal bisa nggak tahu, tapi kelihatannya bersih. Itu, tapi kalau hati boleh kita ngomong membersihkan, boleh ngomong mensucikan sama. Mafhumnya begitu, fahamnya. Al-awwalu an yutahhira qalbahu. Yang pertama adalah dia mensucikan hati. Hatinya. Min kulli ghishin, dari segala ghishin. Tipu daya, tipu-tipu dan lain sebagainya. Dari yang cacat-cacat. Wadanasin, dan daki, kotoran danas. Kalau kita baca doa itu, wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nafsihi minal khotoya kama yunqas thawbul abyadu minad danas, seperti dicucinya baju putih dari daki. Ya Allah, bersihkanlah dosa mayat ini seperti sucinya, seperti engkau membersihkan apa? Seperti baju dicuci dari daki, danas. Wa ghilin, dan belenggu. Ghil itu belenggu. Kalau kita baca doa wudu tuh, setelah rambut atau setelah kuping itu ada sunnah juga tuh. Tangan kita basahin sedikit terus terus nih ke belakang ditampuk. Apalagi kalau subuh. Nah itu sunnah banget subuh. Karena kadang-kadang ada hawa pun gitu kan di belakang. Trending. Nah dengan itu tuh buat nangkal. Allahumma apa? Ada kalimat yang fil. Ya Allah, lepaskanlah belenggu dari leherku pada. Nanti saya cari lagi lafaznya. Minas salasili wal aghlal. Minas salasili wal aghlal, dari salasil rantai wal aghlal dan belenggu. Karena kalau orang bangun itu kan kayak orang males itu. Kalau gambaran Nabi itu seakan-akan leher itu digantungin apa? Orang yang karambol kalah bikin saus kan? Males. Nah ini dengan kita takutkan itu menghilangkan rasa males, tiupan setan itu ke dalam pundak supaya itu tuh nggak ngantuk. Tapi secara kedokteran memang benar memperlancar darah. Nah, ini kan ghil, yaitu belenggu yang ada di leher. Artinya hati kita harus dilepaskan dari belenggu. Gambaran belenggu biasanya leher kita dibelenggu.
Karena orang yang di belenggu itu takut sama yang ke depan, takut juga sama yang di belakang. Sama yang di depan dia terburu-buru pengen ngejar, yang di belakang dia pengen cepet-cepet kabur dari belakang itu. Itu nafil. Nah hati itu kalau bisa lepas dari hal kayak gitu. Apa yang kita pelajari bukan untuk mengejar sesuatu yang di depan dan bukan untuk kabur dari yang di belakang. Gitu maksudnya. Wahasadin dan dari hasud, dari dengki, iri, hasud. Tapi ada hadis la hasada illa fitnain. Boleh hasud tapi hanya dalam dua hal. Apa yang pertama, orang itu didatangi harta, kemudian dengan hartanya itu disedekahkan. Orang itu dengan hartanya itu jadi pemurah, rajin bikin maulid, rajin bangun. Nah itu boleh hasud ke kita, boleh gedek sama dia. Kenapa? Supaya kita itu gedeknya bukan sama hal-hal duniawi, supaya kita itu merasa kita dikalah sama dia. Itu tujuan. Hasud sama orang kayak gitu supaya kita merasa kalah. Kita harus iri yang orang yang kayak gitu punya harta tapi rajin sedekahnya, bukan gara-gara mobilnya, bukan. Karena dia tuh punya harta tuh, orang hebat banget, punya harta banyak tapi rajin banget ini sedekahnya. Iri banget sama dia, itu boleh. Kalau kita kan agak iri, HP dicakap kita iri, orang kawin kita juga iri yang gitu. Kalau Nabi ngarahinnya boleh iri, kenapa? Karena ini penting ini hebatnya psikologi dari Rasulullah. Rasulullah itu emang benar ya. Rasulullah Ismail Daktar, itu buku orang Amerika ya. Rasulullah Ismail Daktar, Rasulullah adalah dokter. Itu betul. Karena Rasulullah sadar betul tidak ada manusia yang bisa lepas dari hasud. Nggak ada bisa. Kata Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Salafi yang diklaim sebagai imam mereka, imam kita juga Syekhul Islam. Tapi diklaim sebagai pemimpin orang Salafi. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan gini, orang tidak ada yang pernah lepas dari hasud, satu pun enggak. Bahkan para ulama juga saling hasud. Tapi bedanya ini orang bodoh sama orang pintar. Kalau orang bodoh menampakkan hasud itu, ketemu sama yang dikejar-kejar, dia malas dikejar-kejar, ya. Tapi kalau orang pintar justru sebaliknya, kalau dia ada rasa hasud ditutupin. Kalau bisa begitu ketemu dicium tangannya, orang-orang baik. Walaupun di sini gede, tapi orang-orang baik. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi orang hasud itu siapa saja tidak pernah salimah min hasadin. Enggak ada satupun. Laisa ahadun salimah min ahadin min hasadin. Enggak ada yang bisa lepas dari hasud. Bahkan para ulama. Tapi bedanya orang bodoh itu menampakkan, orang pintar nutupin. Nah yang kedua hasud dari apa? Hasud dari orang yang rajulun yu'tillahu ilman, yang mana Allah kasih ilmu ke orang itu, terus dengan ilmu itu dia mengamal. Itu kita iri, urusan dunia berarti di sini. Jadi hasud boleh tapi hanya dua hal. La hasada illa fitnain, tidak ada hasud kecuali dua hal. Terus. Wa su'i aqidatin, dan dari apa lagi membersihkannya? Dari su'i aqidatin, dari akidah yang jelek. Akidah yang jelek apa? Ya gampang ngafirin orang, gampang membidahin orang, gampang takfir, gampang bersangka. Harusnya kalau kita mau mengkafirkan orang atau membidahkan orang atau mengkhurafatkan orang, harusnya kita delengin dulu dalamnya isinya apa, baru kita bisa nilai. Sekarang gini, misalkan gini, kita punya tetangga, ya kita ini semua suka musik, yang kalian mengharapkan, saya juga nggak mengharapkan. Kita nih kerjaan kita belajar, kalau sore, pagi, siang, belajar lah. Kita kan alim banget tuh, kesan. Kalau siapa aja kita ngaji Quran. Nah tetangga ini ganggu kami, 4 orang. Iya paling, dari, iya kan, gede. Nah di saat gedek itu jangan sampai gedeknya itu begini. Jangan sampai merasa ini kita lagi benar, dia salah. Ngerti kan? Jangan sampai kita lagi benar, dia lagi salah. Bukan begitu gedeknya itu. Gedeknya adalah gini, kalau dia dangdutan nanti lupa pas lagi azan nggak berhenti atau berlebihan, wah, nah itu yang harus kita gedekin. Jadi kelebihan itu bukan dari hal musiknya itu, bukan dari sisi kita nih baik dia buruk. Kita lagi ibadah dia lagi maksiat, bukan. Karena bisa jadi dia lagi ibadah kita lagi maksiat, kebalikan. Dan musuh ini penting nih. Nah sekarang kita baca kitab atau lagi ngaji Quran, terus timbul perasaan sombong bahwa kita ini benar.
Tiba-tiba dia daunkan cuma menghibur diri, nggak ada niat apa-apa. Lebih benar mana dia? Lebih benar mana kalau secara gitu. Tapi nggak? Nah, bagaimana kita supaya hilang kebencian sama mereka? Kita datang. Coba campur baur di situ. Dia ngapain? Kalau isinya campur baur laki dan perempuan, perempuan yang terkait gastrol, campur suami orang istri orang, nah itu harus kita benci, harus kita dakwahin, harus kita larang. Kalau ternyata dia cuma menghibur diri, apalagi sesama keluarga, walaupun kadang-kadang berlebihan ya, kalau melakukan yang enak aja, gitu ya. Jadi namanya orang lain. Tapi kita masuk dulu, ternyata kadang-kadang kita malah pengen nyampur ya. Ngerti nggak nih? Ternyata dia cuma lagi menghibur diri. Gitu. Apa-apa itu jangan menghukumi langsung. Kata Rasulullah, man qala fin nasi halakan nas. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa ada orang berperasaan begini, manusia semuanya udah ahli neraka. Yang benar kan? Kata Nabi fahuwa ahlakuhum, justru dia yang paling gak benar. Itu bahaya aja. Nah itu pesan kayak gini. Wasuhi aqidatin, maka jadi jangan ikut-ikut sama orang yang paling merasa benar. Wahai kaum laki-laki, janganlah memakai celana di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki itu di neraka. Ada hadisnya nggak? Ada hadisnya. Betul nggak? Betul. Emang ada hadisnya sahih. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq terperanjat dengan Rasulullah itu, ya Rasulullah, berarti saya masuk neraka dong. Kata Rasulullah, anta lasta minhum, atau anta lasta kadzalik. Engkau nggak begitu. Abu Bakar Siddiq itu kan orangnya agak pendek dan bajunya juga kebesaran. Kan nggak semua orang sempat motong baju. Terus dipakai aja, tiba-tiba pas Rasulullah ngomong begitu. Barang siapa yang pakai baju di bawah mata kaki di neraka, sisanya itu. Ya, sisanya itu di neraka, ini dibakar nih, kakinya kena neraka. Karena pakaian di bawah mata kaki. Karena fa'innahu khuyala itu bentuk ciri kesombongan. Semua itu ghaliban. Hadis semacam itu sifatnya ghaliban. Umumnya orang yang pakai baju di bawah mata kaki itu sombong karena budaya Romawi, budaya Persia, budaya Barat. Kalau nikahan tuh di ember-ember gitu Pak, 12 orang tuh, bocil-bocil lagi nyenteng bajunya, wah mewah, digembor-gembor gitu. Itu kan melambangkan kemewahan yang kayak begitu namanya isbal. Nah tiba-tiba Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya gimana dong baju saya nyentuh tanah dulu? Lasta minhum atau lasta kadzalik, kamu nggak begitu, amin. Berarti ada pengecualian. Kalau isbalnya itu tidak karena sombong, emang karena bajunya kegedean atau kedodoran, kagak ngapa-ngapa. Berarti berasal dari hati. Bisa jadi isbal malah disombongkan. Yang isbal, yang apa? Jadi cingkrang. Amin. Jika kita juga pengen cingkrang, semua coba diri ya. Cingkrang. Katanya ahli bidah dari mana? Kita senang Nabi. Malah ya. Zaman Nabi yang ada sirwal, celana jarang ada, tapi jarang, dan biasanya celana itu buat perang. Banyak kan pakai izar, pakai sarung. Jadi kita lebih sunnah dari orang yang pakai celana cingkrang itu bang. Nggak semua orang bisa ngejahit zaman dulu, dan mesin jahit juga susah, benar susah. Tiba-tiba pakai celana yang kantongnya kayak banyak itunya tuh, banyak senjata bomnya tuh, banyak senjata, kantongnya banyak. Setengah betis, ini ahli surga. Itu yang masuk neraka gimana sih? Bukan yang pakai gamis kemudian isbal. Isbal itu ada di hati. Ya. Kalau menampakkan kesombongan itu, tapi memang ghaliban secara umum orang yang pakai gamis, pakai jubah insert biasanya ada sombong. Memang benar sih. Kadang-kadang kita lihat Habib itu kalau jalan sombong banget. Diumbar, sorbannya diurai. 6 meter berurai semua sampai ke bawah. Ngomongnya tebal. Sama ini doang nih, sama. Jadi itu mau nyium tangan susah banget ya, kayak suci banget. Yang begitu tuh mati neraka, masuk neraka yang begitu. Jadi hanya di hati. Ini tak ajarin ya, kalau salaman nih kita nih jiwa kita jiwa orang Indonesia santri, bukan orang Arab, bukan orang agama. Jangan gini kesalaman. Terlalu cepat gitu.
Kan ganjel di hati, sama, enak-enak sama, ganjel di hati, lepas gitu. Hah? Semua ada dalilnya, semua ada dalilnya, tapi kan kita belajar ada, ya. Semua ada dalilnya, tapi kan kita belajar ada. Lain lubuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya, ini cocok begitu. Indonesia sama biasa gini. Jangan cepat banget begini, ganjal ya. Ujung-ujung ini. Kata guru-guru dulu, katanya biar kanan. Iya, itu alasan orang dulu. Alasan bukan kanan, ikut-ikutan orang Hadramok gitu. Udah sambil dengerin soalnya salaman. Karena sambil megang HP ya, pura-pura. Biar kesana tamu besar. Itu urusan hati dia itu, kita nggak tahu. Wasu'il khuluq dan juga kebejatan akhlak khuluq. Wasu'il khuluq dan akhlak yang jelek, nah itu kita harus membersihkan diri dari itu. Memang gitu, kadang-kadang ini orang udah bener nih, hidupnya udah bener, di lingkungan bener, tiba-tiba merasa bener, itu dengan kita juga ya. Orang-orang kedalaman, ada tawadu. Liyasluha bidzalika, supaya menjadi benar, supaya menjadi soleh, supaya menjadi lurus, bersih. Bidzalika, dengan adab tersebut, ya, dengan kesucian hati tersebut. Untuk apa? Liqabulil ilmi, supaya gampang menyerap ilmu. Orang yang sombong, kotor akidahnya, susah menyerap ilmu, susah. Ya, apalagi udah satu mazhab, satu pendapat. Pokoknya nggak mau dengar urusan yang lain, pendapat yang lain. Pokoknya kata guru saya paling benar ini. Dia bilang jangan dengerin ulama bisa salah, langsung kembali ke Quran dan hadis. Cara pandang dia begitu dan ikutin ulamanya dia begitu. Ulamanya dia ngajarin kayak begitu, maka dia mirip dengan ulamanya dia. Yaitu ulama yang menyebutkan langsung ke Quran dan Sunnah. Ajaran siapa itu? Ajaran ulama. Begitu. Berarti orang yang begitu juga masih ngikutin ulama. Jadi bohong kalau orang bilang nggak usah ikut madhab. Madhab itu 4 sama semua, kita bisa pakai yang mana saja. Ya, betul itu. Tapi kalau nggak sama sekali itu jadi pelaku. Akibatnya ada madhab baru. Gitu. Ujung-ujung madhab baru juga, madhab salafi. Buktinya tuh isbah jadi wajib perkara sunnah, ya kan? Celana cingkrang sunnah bukan? Ini sunnah Rasul. Tapi orang yang nggak pakai cingkrang dibilang apa? Dia bukan ahli surga kan? Dibilang ahli neraka. Jadi kesannya celana itu jadi wajib, paham kan? Cara berpikir kebalik orang kayak gitu kan? Sholat yang terbaik di saf depan, kalau udah qomat langsung di dalam depan, dan yang benar caranya gini, kaki renggangin. Itu kan sunnah semua, sunnah kan? Tapi kenapa jadi kayak wajib gitu? Nah itu, yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib, ya jelas ilmunya. Wahifdhihi, dan mudah menghafal ilmu. Ada kejadian unik. Imam Syafi'i pernah nginep di muridnya Ahmad bin Hanbal, sama-sama ulama besar. Begitu Imam Syafi'i ke negerinya Ahmad bin Hanbal ini punya gadis cilik nih, ya, anak perempuan masih kecil. Dia lihat ayahnya ini malam hari Ahmad bin Hanbal ibadah tahajud, baca Quran, mengaji sampai subuh nggak tidur. Tapi dilihat Imam Syafi'i di kamarnya masih kecil ya, dimasukkan gitu mau. Jadi Imam Syafi'i ngapa-ngapain, tiduran aja. Udah gitu tangannya begini ngadep ke atas. Katanya hati yang aja nih Imam Syafi'i, bapak saya ngapa ngefans banget sama dia, sampai ngikutin mazhabnya dia. Padahal bapak saya lagi bang. Lah ini imam tidur aja sampai subuh. Udah gitu begitu azan subuh langsung sholat subuh nggak pakai wudu. Bingung anak kecil ini. Anak putrinya Ahmad bin Hanbal nanya ke ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau ngefans sama Syafi'i, orangnya kayak gitu nggak ngapa-ngapain? Kamu lagi ngaji dia malah tiduran. Tidak nama Imam Syafi'i, wahai anakku, sesungguhnya saya semalam mendapatkan satu kasus besar di dalam fikih yang susah terpecahkan, sehingga saya nggak enak sholat, nggak enak baca Quran, nggak enak apa-apain, saya cuma tiduran mikirkan fikih. Dan kenapa saya subuh nggak pakai wudu lagi, ya memang saya nggak gitu. Maka berkatalah Ahmad bin Hanbal, demikianlah guruku,
Begitulah kenapa saya ngefans sama Syafi'i ini, karena itulah beliau. Ada satu masalah dipikirkan sampai nggak tidur. Sementara aku ibadah buat diriku sendiri, baca Quran, salat buat diri sendiri. Pahalanya dapat. Tapi Imam Syafi'i yang dipikirin fikih dapatnya buat apa? Itu cara berpikir. Wal ittira ala dafa'i ma'ani wallahu a'lam bishawab. Di sini lagi tadi. Enggak apa-apa ya. Diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Saya menurut Ustaz, manakah yang lebih baik antara orang yang ahli ibadah yang sombong dengan orang yang ramah yang baik namun dia tidak pernah beribadah? Itu namanya akhlak. Likul ini usul setiap agama punya akhlak. Akhlaknya orang Islam itu al-hayat wa khuluq ummati al-hayat. Tetap lebih bagus orang yang ibadah, karena dengan ibadahnya tersebut masih bisa diharapkan nanti hatinya lama-lama bersih, walaupun faktanya nggak semua orang kayak gitu. Daripada orang lama itu wajar, orang lama itu kadang-kadang bawaan, ya kadang-kadang bawaan akhlaknya atau bawaan didikannya. Tapi kalau nggak ibadah ya sama aja. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus itu yang ibadahnya rajin dan dia harus belajar lagi supaya belajar. Kita juga sama, yang ibadahnya rajin harus belajar lagi, jangan-jangan ibadahnya salah. Jadi lebih bagus, tetap lebih bagus di antara keduanya itu yang ibadah, dan karena dengan ibadah itu diharapkan nanti dia bisa benar, bisa tersirami. Kalau yang nggak ibadah sama sekali, takutnya memang tabiatnya baik, tapi begitu diajak keburukan juga ikut. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. العفو منكم والسلام عليكم. Waalaikumsalam.